Selamat sore, perkenalkan nama saya Sarah Erika, Burulumban Tobing, NPM 203617, kelas 3B, ingin mempresentasikan hasil UAS saya dengan judul Tinjauan Misiologis Gereja Terhadap Korban Kekerasan. Mata kuliah Misiologi, dosen pengampu Bapak Pendeta Pulo Arwan, SSI, MDiv, MTH. Dimulai dengan penjelasan tentang apa itu kekerasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai hal yang bersifat keras yang mengarah kepada perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dapat menyebabkan kematian atau kerusakan fisik seseorang. Tindakan kekerasan ini dianggap sebagai penggunaan kekuatan fisik secara sengaja, baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, ataupun secara kelompok. Secara umum, bentuk kekerasan ini ada beberapa, yaitu kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Tindakan kekerasan ini dapat menyebabkan kerusakan mental, melukai fisik, serta mengakibatkan penderitaan serta kesengsaraan. Dalam realita kehidupan, tindakan kekerasan lebih sering diterima oleh kaum perempuan dan anak-anak. Mengapa demikian? Karena adanya pengaruh budaya patriarki sehingga terjadinya ketimpangan gender pada perempuan di lingkungan masyarakat yang menyebabkan perempuan mendapat stereotip, stigma, dan dianggap sebagai makhluk yang lemah. Begitu pula dengan anak-anak, mereka cenderung mendapatkan kekerasan karena dianggap lemah, dan memang anak-anak tidak memiliki kekuatan tanpa bantuan orang dewasa, sehingga sepantasnya memang anak-anak itu dilindungi oleh orang dewasa. Kemudian, dampak dari bentuk-bentuk kekerasan ini yaitu seperti kekerasan fisik. Dampak dari kekerasan fisik ini terhadap anak-anak dan perempuan menimbulkan perubahan dalam kehidupannya. Perubahan yang terjadi seperti menjadi pribadi yang pendiam, menjadi agresif, serta menyalahkan diri sendiri atas kekerasan yang diterimanya. Pada fisiknya ditemukan lebam dan kerusakan fisik lainnya seperti pada lengan, perut, kaki, dan lainnya. Jika dilihat dari kekerasan psikologis, dampaknya adalah korban akan menjadi pendiam, menjauhkan diri dari orang-orang di sekitarnya, kemudian pola hidup menjadi tidak teratur, mental terganggu, dan hidup merasa tidak nyaman. Kemudian selanjutnya adalah kekerasan seksual. Dampak dari kekerasan seksual ini adalah pada anak-anak, dampak kekerasan seksual ini akan berlanjut sampai ia dewasa. Secara umum, dampak dari kekerasan seksual ini akan menyebabkan korban menjadi menjauhkan diri dari masyarakat, mimpi buruk, mengurung diri, marah, kesulitan dalam menjalani hidup, depresi, bahkan menimbulkan trauma yang mendalam, serta luka fisik. Secara umum, ada dua faktor yang dapat menimbulkan adanya kekerasan. Yang pertama adalah faktor individual, yaitu faktor kekerasan yang memang berasal dari individu tersebut seperti gangguan jiwa, konflik rumah tangga, atau faktor budaya. Sedangkan faktor kelompok yang didorong oleh karena kelompok yang mengedepankan identitas berdasarkan persamaan agama, suku, atau budaya. Perbedaan dalam kelompok dengan kelompok lain terkadang menyebabkan benturan sehingga muncul kekerasan. Tetapi jika dibahas lebih dalam lagi, faktor penyebab kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan
Itu disebabkan yang pertama, kekerasan karena anak-anak disebabkan oleh pernikahan usia muda, kurangnya ilmu, masalah ekonomi, konflik, serta adanya kegagalan dalam bersosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan kekerasan yang dirasakan oleh perempuan itu biasanya karena adanya pandangan yang memosisikan perempuan di bawah laki-laki, sehingga perempuan dianggap lemah dan sering menjadi sasaran atas tindakan kekerasan. Dimanapun tempatnya, siapapun pelaku dan korbannya, kekerasan ini dapat dikelompokkan dalam penggolongan besar, yaitu kekerasan dalam ruang lingkup tempat tinggal, yaitu bentuk kekerasan yang pelaku dan korbannya berada di sekitar atau berhubungan dekat dengan korban. Yang kedua, kekerasan dalam area publik. Kekerasan dapat terjadi di luar hubungan keluarga. Yang ketiga, kekerasan yang terjadi dalam lingkup negara. Dalam hal ini, kekerasan secara fisik, psikologis yang terjadi didiamkan dan hanya diabaikan oleh negara. Selanjutnya kita masuk kepada pandangan Alkitab tentang kekerasan. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang merupakan hal yang dianggap melawan atau tidak sejalan dengan apa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Ajaran yang diberikan Tuhan Yesus ini mengajarkan untuk saling mengasihi satu sama lain. Pada dasarnya, kekerasan tidak akan terjadi jika setiap orang menanamkan kasih kepada siapapun. Dapat kita lihat melalui khotbah di bukit, Yesus mengajarkan untuk jangan menghakimi, atau sebaliknya, kita akan dihakimi oleh kesalahan kita sendiri. Terdapat dalam Matius 7 ayat 1-5. Dalam surat kepada jemaat di Kolose, para suami diajarkan untuk mengasihi istri mereka dan tidak berbuat kasar kepada mereka. Dapat dilihat dalam Kolose 3 ayat 19. Kemudian para ayah diperintahkan untuk jangan sakiti anakmu agar mereka tidak tawar hati. Dapat kita lihat dalam Kolose 3 ayat 21. Dalam 1 Timotius dan Yakobus, kita dapat melihat jika pentingnya memperlakukan saudara kita yang lebih tua atau orang lain yang lebih baik dengan hormat. Dengan melalui kitab tersebut, tidak ada tempat bagi orang percaya untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Dalam hal ini kita dapat melihat dalam 1 Timotius 5 ayat 1-8, kemudian ayat 17, dan Yakobus 1 ayat 27. Dari nat tersebut terdapat gambaran teladan yang baik, sehingga ini menjelaskan jika Allah menentang kekerasan untuk dilakukan. Tetapi dalam hal ini untuk korban kekerasan, Alkitab mengajarkan bahwa kita harus mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang telah menganiaya kita. Dapat kita lihat dalam Matius 5 ayat 43, Filipi 4 ayat 6. Kita diajarkan untuk mengampuni dan menuntun para korban agar mau mengampuni, tidak membalas kekerasan lainnya dan tindakan lainnya. Tetapi walaupun begitu, bukan berarti kita harus diam dan pasrah ketika kita mendapat tindakan kekerasan. Dalam hal ini, Yesus ingin kita belajar untuk tidak mudah marah dan tidak melakukan pembalasan yang sia-sia. Sebab dengan kekuatan Allah, korban kekerasan akan dituntun untuk mengasihi, mengampuni, dan mendoakan mereka yang menyakiti kita. Selanjutnya kita akan masuk kepada gereja terkait tindakan kekerasan. Peran gereja terkait tindakan kekerasan. Melihat tindakan kekerasan yang semakin sering dijumpai dalam kehidupan, dalam perannya gereja diharapkan untuk mengurangi kasus kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan. Peran gereja dibutuhkan karena gereja memiliki ajaran cinta kasih dalam bentuk spiritualitas umatnya, sehingga ajaran tersebut dapat mengatasi atau mengurangi tindakan kekerasan.
Sebab jika gereja sudah memulai dengan spiritual yang kuat, maka dapat mendorong orang menciptakan kepeduliannya terhadap anak-anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan. Dalam hal ini Yesus adalah kasih. Hal itu dapat dilihat dari semasa hidup Yesus di dunia yang mengajarkan murid-muridnya tentang kasih. Selain ajaran Yesus, sesungguhnya pembuktian kasih tersebut dapat dilihat dari kesediaan Yesus untuk menebus dosa manusia. Selain itu, peran gereja juga dapat berperan sebagai pendamping pastoral. Konseling pastoral yang dipahami adalah suatu perspektif Kristen untuk menolong dan menyembuhkan individu yang sedang mengalami masalah. Sehingga gereja juga dapat berperan sebagai pendamping pastoral terhadap orang-orang yang memiliki korban kekerasan. Dalam hal ini, pendeta ikut berperan dalam pendampingan pastoral ini. Sebab pendeta adalah rekan sekerja Allah. Melalui pendeta, orang-orang dapat mengenal Allah dan mengetahui ajarannya. Selanjutnya adalah konsepsi misi kontemporer sebagai tinjauan perdamaian dalam mengatasi tindakan kekerasan. Dalam tinjauan misi kontemporer, maka mengatasi kekerasan dan membangun perdamaian merupakan suatu bagian misi Kristen yang sangat perlu. Secara umum, dijelaskan bahwa orang Kristen bermaksud mengikuti jalan Yesus Kristus melalui ajaran kasih-Nya dalam suatu pelayanan membangun keadaan yang mendukung rekonsiliasi dan perdamaian. Membawa damai dikaitkan dengan tidak membalas, kemurahan hati yang riang, dan mengasihi musuh melalui janji bahwa orang yang memperlihatkan gaya hidup seperti itu menunjukkan dirinya sebagai anak-anak Allah yang diperkenankan oleh Allah. Dapat dilihat dalam Matius 5 ayat 9 dan Matius 5 ayat 45. Dengan memperhatikan masalah, kekerasan, dan membangun perdamaian, misi menurut jalan Kristus sudahlah terlihat jelas. Selanjutnya akan masuk kepada misi gereja dalam mengatasi kekerasan dan menciptakan perdamaian. Gereja sendiri harus menjadi contoh tentang bagaimana menyelesaikan konflik. Secara internal, di dalam strukturnya sendiri, gereja harus memastikan bahwa prinsip-prinsip yang telah diberlakukan yang memungkinkan proses konsultasi terbuka, mendorong anggota-anggotanya atau jemaatnya, dan kebijakan konsiliasi bila perorangan atau kelompok Kristen berselisih tentang masalah-masalah penting. Sehingga dalam hal ini gereja bertugas untuk misi gereja adalah menciptakan kedamaian, yaitu melalui ajaran Yesus Kristus mengenai kasih yang diajarkan kepada jemaatnya agar mereka dapat mengerti pengertian dari kasih tersebut. Menciptakan perdamaian bukanlah tindakan yang mudah, sebab dalam menciptakan perdamaian akan menemukan tantangan-tantangan yang terjadi di dalam proses menciptakan perdamaian tersebut. Tetapi dalam hal ini, gereja harus mengusahakan untuk menciptakan perdamaian tersebut sebagai misinya dalam menghadirkan keselamatan terhadap korban kekerasan dan tindak kekerasan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kesimpulan, oleh karena itu, menariklah untuk dipahami sebagai bahan perenungan bahwa kekerasan merupakan tindakan yang memang tidak diperkenankan oleh Allah. Perlu diketahui bahwa kekerasan sering terjadi pada perempuan dan anak-anak. Bentuk kekerasan yang mereka rasakan itu bisa kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan ekonomi. Seakan tindakan kekerasan ini diabaikan,
kita semakin sering menjumpai kekerasan yang dirasakan oleh perempuan dan anak-anak ini. Sehingga dalam hal ini, gereja perlu melakukan misi terkait tindakan kekerasan, agar tindakan kekerasan tersebut tidak semakin meningkat, tetapi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Sebab gereja memiliki peran penting, yaitu dengan mengajarkan ajaran kasih, sebagaimana yang selalu diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, dan dengan melalui ajaran kasih ini, dapat mengatasi atau mengurangi tindakan kekerasan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.